kita akan lihat terkait dengan konsep dan prinsip dalam asuhan keperawatan transkultural. Kita lihat terkait dengan apa sih sebenarnya konsep dan prinsip dalam asuhan keperawatan transkultural, maka kita lihat dengan mungkin yang menjadi rujukan kita, yaitu Leninger gitu ya, yang sudah dari tahun 84 mengatakan bahwa ini merupakan ilmu dan kiat yang humanis yang difokuskan pada perilaku individu atau kelompok serta proses untuk mempertahankan atau mentingkatkan perilaku sehat atau perilaku sakit secara fisik dan psikokultural sesuai tentunya dengan latar belakang budaya. Jadi budayanya di sini yang ditekankan oleh Leninger dalam konsepnya. Kemudian kita akan lihat sebenarnya tujuannya apa saja. Yang pertama adalah membantu individu atau keluarga dengan budaya yang berbeda-beda untuk mampu memahami kebutuhannya terhadap asuhan keperawatan dan kesehatan. Yang kedua, membantu perawat dalam mengambil keputusan selama pemberian asuhan keperawatan pada individu atau keluarga melalui pengkajian gaya hidup misalnya, kemudian keyakinan tentang kesehatan, dan juga praktek kesehatan yang berfokus pada klien. Asuhan keperawatan yang relevan dengan budaya dan sensitif ini terhadap kebutuhan klien yang akan menurunkan kemungkinan stres dan konflik karena mungkin terjadinya kesalahpahaman budaya perawat yang memberikan asuhan dan budaya klien ataupun pasien yang diberikan asuhan. Nah, tentunya ini harus saling melihat dan peka terhadap budaya satu dan lainnya dan menjadi bagian tujuan dalam transcultural nursing ini, khusus pada proses keperawatan yang akan kita bahas lebih dalam. Teman-teman, jika kita telik, asuhan keperawatan itu merupakan sebuah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang diberikan kepada klien sesuai dengan latar belakang budayanya. Nah, jadi sudah jelas dari definisi asuhan keperawatan pun kita harus melihat budaya dari klien-klien kita tersebut. Nah, asuhan keperawatan ini ditujukan memandirikan individu sesuai dengan budaya klien. Nanti kita akan lihat bagaimana budaya ini apakah dia mendorong ke arah positif ataupun mendorong ke arah yang tidak baik. Ini juga sempat kita singgung dalam dasar-dasar transkultural nursing. Nah, teman-teman, ketika kita bicara terkait dengan asuhan keperawatan atau proses perawatan, maka kita kenal dengan 4 bagian, mulai dari pengkajian, kemudian kita melakukan penegakan diagnosa melalui rumusan masalah, kemudian melakukan intervensi dan evaluasi. Dalam pengkajian budaya ini ataupun pengkajian keperawatan yang berbasiskan budaya, maka pengkajian ini kita mengacu pada hal yang dirancang berdasarkan 7 komponen yang ada pada Sunrise Model. Nah, apa saja sih sebenarnya 7 komponen yang ada pada Sunrise Model yang melatar belakangi ataupun yang biasa kita gunakan dalam pengkajian yang peka terhadap budaya? Berikut kita simak satu-satu penjelasannya. Nah, yang pertama adalah faktor teknologi. Nah, teman-teman semua, dalam faktor teknologi kita akan melihat persepsi tentang penggunaan teknologi untuk mengatasi permasalahan kesehatan. Kita melihat apakah individu itu menganggap bahwa teknologi itu bisa mengatasi permasalahan kesehatan yang dialami oleh individu tersebut ataupun keluarga maupun kelompok. Kemudian, klien kita memiliki alasan dalam mencari bantuan kesehatan. Apakah dia menggunakan pencarian bantuan kesehatan itu dengan teknologi yang ada di sekitarnya. Kemudian, bagaimana sih kebiasaan berobat dan mengatasi masalah kesehatan yang tentunya berhubungan dengan teknologi? Ada nggak kebiasaan berobat yang modern, yang dekat dengan teknologi yang biasa dilakukan oleh klien kita? Kemudian mengatasi masalahnya seperti apa? Itu akan kita lihat dalam pengkajian pada individu ataupun keluarga serta kelompok ataupun masyarakat. Kemudian yang kedua adalah faktor agama dan filosofi. Nah, apa yang kita lihat dalam faktor agama dan filosofi? Yang pertama adalah agama yang dianut. Apa agama yang dianut oleh klien? Ini bisa jadi akan berhubungan dengan intervensi yang akan kita berikan atau cara-cara mereka dalam melakukan ataupun menjalankan pola hidup sehat, dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya. Kemudian kebiasaan pemeluk agama ini yang berdampak positif terhadap kesehatan apa saja? Mereka ada tindakan-tindakan tertentu tidak yang memiliki hal yang positif untuk meningkatkan derajat kesehatan mereka?
Kemudian bagaimana mereka mencari bantuan kesehatan, disandingkan mungkin dengan sisi agamanya seperti apa. Kemudian kita juga lihat terkait dengan persepsi klien terhadap kesehatan, kaitannya dengan agama dan secara filosofis seperti apa. Bagaimana dia memandang makna sehatnya, bagaimana dia memandang klien terhadap penyebab penyakitnya yang di bawah ini, gimana dia cara memandang hal tersebut. Kemudian dia beradaptasi terhadap situasi yang dialami sekarang, pada masa sulitnya, pada masa sakitnya, bagaimana dia beradaptasi. Ada tidak kontribusi agama dan secara filosofis di dalam dirinya untuk beradaptasi terhadap situasi sakitnya. Kemudian bagaimana cara pengobatan dan cara penularan terhadap orang lain menurut dia. Ada tidak mungkin ibadah-ibadah yang mungkin mengganggu ketika seseorang tersebut melakukan ibadah tersebut disandingkan dengan masalah kesehatan yang sedang dialami oleh klien tersebut. Nah, ini harus kita lihat dalam pengkajian. Yang ketiga adalah faktor keluarga dan sosial. Dalam faktor keluarga dan sosial, kita akan melihat seputar dengan identitas dirinya, mulai dari nama lengkapnya, nama panggilannya, ada marga atau tidak, yang merupakan bagian dari budaya ataupun suku yang yang menjadi bagian dari klien kita. Kemudian usia ataupun tempat tanggal lahir dari klien tersebut, jenis kelamin, statusnya. Kemudian kita melihat secara spesifik terkait dengan keluarganya, mulai dari tipe keluarganya seperti apa, kemudian tumbuh kembang keluarganya pada tahapan yang mana, pengambilan keputusan dalam anggota keluarga siapa yang mengambil keputusan, kemudian hubungan klien dengan kepala keluarga bagaimana, secara kasih sayang efektifnya ataupun secara sosial seperti apa. Kemudian kebiasaan rutin yang dilakukan oleh keluarga, apa saja mungkin kebiasaan-kebiasaan harian yang dilakukan, mendukung tidak dengan kesehatan atau bahkan penyakit yang dideritanya saat ini ternyata berdasarkan dari kebiasaan rutin yang sudah dilakukan keluarga sejak dahulu. Nah, ini yang merupakan bagian ataupun skop dari faktor keluarga dan sosial. Selanjutnya, kita akan lihat yang keempat adalah faktor nilai budaya dan gaya hidupnya. Kita lihat dari klien tersebut bagaimana posisi atau jabatan yang sedang disanding oleh klien kita. Ada posisi-posisi tertentu yang ditempati, misalnya ketika dia bekerja di sebuah instansi pemerintahan, instansi swasta, sebagai apa jabatannya. Nah, ini bisa pengaruh terhadap gaya hidup maupun nilai-nilai dalam budaya hidupnya. Kemudian bahasa yang digunakan, ketika klien kita tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, bisanya bahasa daerah, tentu tidak akan berjalan dengan baik dan efektif komunikasinya ketika kita memaksakan menggunakan bahasa Indonesia, karena dia tidak mengerti pertanyaan kita, dia tidak mengerti informasi yang kita sampaikan, bahkan secara tertulis pun mungkin tidak paham. Kemudian bahasa nonverbal yang sering ditunjukkan oleh klien apa saja yang mungkin ini bisa menjadi alternatif kita dalam berkomunikasi dengan klien yang memiliki perbedaan bahasa dengan kita. Kemudian kebiasaan membersihkan diri harus kita lihat. Bagaimana kebiasaan membersihkan dirinya? Bisa jadi ada untuk budaya-budaya tertentu yang memiliki nilai tidak boleh mandi selama sebulan sekali, seminggu sekali kah gitu, atau hanya mandi mungkin di saat-saat tertentu saja. Ini memungkinkan sekali ada. Kemudian kebiasaan makan. Ada tidak pantangan terhadap makanan tertentu yang terkait dengan kondisi tubuhnya gitu ya, yang menurut klien itu pandangan bagi dia gitu. Bisa jadi ini tepat, bisa jadi juga bertentangan nantinya ketika kita kaji. Kemudian sarana hiburan yang dimanfaatkan oleh klien ada tidak untuk mengelola kesehatan mentalnya, salah satunya. Kemudian persepsi sakit yang berkaitan dengan aktivitas sehari-harinya. Apa saja aktivitas sehari-harinya? Ada tidak yang berdampak pada kualitas kesehatannya saat ini ataupun dampak kesehatannya sedang dijalani oleh klien saat ini. Kita masuk yang kelima terkait dengan faktor kebijakan dan legal. Nah, kita melihat peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan jam berkunjung misalnya di pelayanan kesehatan. Ada tidak jam berkunjung yang ditetapkan dalam pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian jumlah anggota keluarga yang boleh menunggu. Kita lihat juga
terkait dengan kebijakan ini. Kemudian cara pembayaran untuk klien yang dirawat juga kita lihat. Nah, kebijakan-kebijakan ini juga bersinggungan dengan kebijakan kesehatan yang mungkin mempengaruhi dari klien tersebut. Ada kebijakan yang mendukung atau tidak, misalnya di daerah tersebut tidak boleh merokok. Tentu ini akan berdampak positif terhadap kualitas kesehatan yang ada di kelompok masyarakat tersebut. Yang keenam adalah faktor ekonomi. Nah, dalam faktor ekonomi ini kita akan melihat bagaimana sih pekerjaan klien, punya kerjaan atau tidak. Jika kerjaannya ada seperti apa, apakah tetap atau tidak. Nah, ini akan berpengaruh tentunya dengan sumber pendapatan dari klien kita. Kemudian sumber biaya pengobatan, apakah secara mandiri, ada asuransi yang ditanggung oleh tempat dia bekerja, atau dia tidak memiliki bahkan sumber biaya untuk pengobatan, sehingga dia tidak mau melakukan pengobatan. Kemudian kebiasaan menabung dan jumlah tabungan dalam bulanan misalnya atau dalam tahunan. Ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan ini yang sudah lekat dalam klien kita, dalam keluarga ataupun dalam komunitas. Nah, ini akan berdampak tentunya faktor ekonomi terhadap kesehatan, peningkatan kesehatan maupun masalah kesehatan yang akan muncul pada klien kita ataupun komunitas yang kita sedang hadapi nantinya. Oke, kita masuk dalam faktor yang terakhir, yaitu faktor pendidikan yang harus kita lihat. Kita harus melihat bagaimana tindakan pendidikan terakhir klien. Karena ini bisa jadi akan berhubungan terhadap informasi yang akan kita berikan. Semakin rendah tentu membuat tantangan lebih dari seorang perawat untuk berkomunikasi. Kemudian bagaimana klien kita itu mampu menyerap informasi, mampu mengetahui sesuatu, ini akan sangat berpengaruh sekali dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh klien kita. Kemudian pelatihan yang pernah didapat, mungkin ada hal-hal khusus yang mungkin menjadi kelebihan klien kita. Kemudian jenis pendidikan serta kemampuannya untuk belajar secara aktif mandiri bagaimana? Ada tidak keinginan dia untuk bisa memandiri dalam melakukan proses keperawatan mungkin yang sedang dijalani, proses kesehatan yang mungkin sedang dijalani. Ini akan sangat berdampak tentunya bagi kesehatan untuk klien tersebut. Nah, setelah kita bicara terkait dengan pengkajian yang terdiri dari 7 komponen tadi, kita masuk dalam diagnosa keperawatan. Nah, dalam diagnosa keperawatan ini, contohnya kita akan lihat di sini terkait dengan mungkin hal-hal yang berdampingan dengan budaya. Contohnya pada diagnosa gangguan komunikasi verbal yang berhubungan dengan perbedaan kultural, perbedaan budaya. Nah, sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan baik bukan karena fisiknya, tapi karena faktor budayanya yang menyelimutinya. Kemudian yang kedua, ada misalnya contohnya nih, gangguan interaksi sosial. Bagaimana dia menutup diri, bagaimana dia tidak mau berhubungan dengan orang lain, cenderung tidak bisa masuk ke dalam kelompok-kelompok tertentu gitu loh ya. Nah, ini bisa jadi berhubungan dengan disorientasi sosiokultural, merasa berbeda. Dia baru datang di suatu wilayah, dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik, dia tidak merasa nyaman dengan budaya yang jauh berbeda dengan dirinya. Ini akan bisa timbul diagnosa terkait dengan interaksi sosial. Kemudian ada ketidakpatuhan, contoh diagnosa lainnya dalam pengobatan. Ini bisa disebabkan dengan hal yang berhubungan pada sistem nilai yang diyakini. Jadi dia nggak meyakini misalnya bahwa keyakinan dia, pandangan dia terhadap masalah kesehatan yang sedang dialami adalah bukan masalah kesehatan, tapi hanya sekedar mungkin ini hal yang biasa gitu bagi dia. Di budaya dia merasakan sakit A contohnya, itu hal yang biasa dan dia tidak merasa sakit. Nah, bagaimana mungkin ini mau diatasi? Nah, di sini kita akan lihat dia nggak patuh terhadap pengobatan, terhadap proses keperawatan mungkin yang diberikan oleh perawat. Apa sebabnya? Ternyata ini ada keyakinan dan nilai yang tidak sejalan dengan apa yang harus dijalani oleh klien tersebut. Nah, tadi sudah saya sampaikan terkait diagnosa, beberapa diagnosa contoh gitu ya, yang terkait dengan erat dengan budaya, dan masih banyak lagi contoh diagnosa lainnya nanti yang mungkin Anda temukan lebih dalam proses pembelajaran lebih lanjut. Nah, kita masuk ke dalam intervensi. Nah, dalam intervensi ini kita ada 3 bagian besar yang mungkin saya akan tekankan. Yang pertama adalah kita mempertahankan budaya tersebut, yang kedua kita negosiasi budaya, dan yang ketiga kita rekonstruksi budaya tersebut. Kapan sih ketiga hal ini berjalan? Yang pertama kita lihat dulu terkait dengan mempertahankan budaya.
Nah, apabila di suatu komunitas pada klien individu ataupun keluarga, bila budaya yang dia jalani itu merupakan hal yang menguntungkan ataupun tidak bertentangan dengan kesehatan. Misalnya, budaya di lingkungannya adalah makan sayur setiap harinya. Nah, ini tentunya merupakan budaya yang baik dan sejalan dengan kesehatan. Dengan makan serat yang lebih banyak justru akan semakin lebih bagus gitu. Nah, ini perlu kita pertahankan budayanya dalam intervensi kita, dalam implementasi kita. Kita harus terus jaga budaya yang seperti ini. Namun apabila budayanya ini memiliki pertentangan atau tidak atau mengalami hal yang tidak menguntungkan untuk kesehatannya gitu ya, ataupun kurang menguntungkan. Nah, ini kita harus melakukan negosiasi budaya. Misalnya dia kurang menguntungkan, misalnya dia harus makan manis-manis setiap hari karena budayanya suka sama makanan manis. Nasinya pakai kecap, sayurnya pakai gula merah misalnya gitu ya, lauk-lauknya semua manis gitu misalnya. Nah, ini maka ada mungkin kekurangan yang bisa jadi kurang menguntungkan terhadap kesehatan. Karena resikonya mungkin di hari nanti adalah diabetes mellitus dengan mungkin orang yang tidak banyak gerak, misalnya tidak banyak aktivitas. Resikonya tentu semakin tinggi untuk terkena penyakit diabetes. Maka perawat harus melakukan intervensi dalam menegosiasi budaya yang ada. Tidak langsung melarang, tidak langsung mengatakan itu salah, tapi bernegosiasi. Bagus sih budaya yang dilakukan gitu ya, terkait makan manis-manis, tapi boleh nggak mungkin kita akan kasih pola makan yang tidak setiap hari dalam mengkonsumsi manis. Atau gantian, secara bergantian. Misalnya hari ini nasinya yang pakai kecap, besoknya tidak pakai kecap tapi sayurnya pakai kecap yang manis, pakai gula yang manis misalnya, dan begitu seterusnya. Jadi ada negosiasi, ada tawar-menawar di sana yang terjadi ketika ini kita lihat kurang menguntungkan dan bisa berdampak buruk terhadap kesehatannya. Kemudian apabila dia bertentangan jelas dengan kesehatan yang ada, maka kita perlu rekonstruksi budaya atau memperbaiki budaya tersebut, membuat budaya yang baru gitu ya. Contohnya misalnya ada budaya misalnya yang tidak pernah mandi misalnya lah ya, tidak pernah mandi, tidak pernah sama sekali mandi gitu. Kemudian tidak pernah pakai baju segala macam misalnya ya. Nah, ini tentu bertentangan sedikit dengan kesehatan yang kita percaya gitu ya. Dia tidak pernah mandi. Kalau pernah mandi mungkin akan lebih bagus. Nah, kita harus coba bagaimana melihat budaya ini bisa kita sandingkan dengan kesehatan. Bagaimana mungkin kita bisa informasikan bahwa coba untuk mandi misalnya dimodifikasi dulu dalam beberapa waktu, nggak perlu tiap hari dulu. Tapi ada hal yang mungkin kita ciptakan budaya yang baru yang tentunya akan minimal mengurangi lah terjadinya penguntungan tersebut, minimal berkurang gitu ya. Hanya kurang menguntungkan nggak apa-apa, tapi nanti kita terus tingkatkan hingga dia sampai pada hal yang menguntungkan dan tidak bertentangan. Nah, ini perlu dilakukan dalam intervensi dan kita implementasikan dalam proses keperawatan kita. Jadi kita lihat dulu sebenarnya apa yang ada di dalam kelompok tersebut, bagaimana yang ada di dalam kelompok tersebut, pengaruhnya bagaimana dan seperti apa gitu ya. Oke, kita masuk dalam proses evaluasi. Nah, tentunya proses keperawatan yang kita jalani akan diakhiri dengan evaluasi. Kita lihat tentunya dalam evaluasi ini terkait dengan keberhasilan implementasi yang sudah kita terapkan sebelumnya. Misalnya tadi kita mempertahankan budaya yang sudah baik. Bagaimana? Apakah terus bertahan? Atau ada negosiasi? Bagaimana negosiasi kita? Sudah belum berubah? Sudah belum mau dibujuk sama kita untuk yang tadinya kurang menguntungkan menjadi menguntungkan tindakan-tindakannya? Sudah ada belum perubahannya? Nah, dalam evaluasi inilah kita akan lihat bagaimana apa yang sudah kita jalani, kita ukur apakah ada perkembangan tidak dalam penerapan yang sudah kita terapkan, ada perubahan tidak dengan apa yang sudah kita anjurkan, sudah kita informasikan kepada klien kita. Nah, dalam evaluasi ini juga kita akan menentukan kilas balik ke depannya, bagaimana
hal yang harus kita lakukan. Apakah tetap menjalankan intervensi yang sama atau memodifikasi intervensi, atau sudah menghentikan intervensi yang sudah kita jalani, sudah cukup karena sudah tercapai tujuan yang ingin kita inginkan. Baik teman-teman, demikian penjelasan saya terkait dengan proses keperawatan transkultural nursing. Semoga apa yang kita bahas dan apa yang kita dengar pada video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama bekal menjadi perawat nanti yang berhadapan dengan budaya yang berbeda ataupun klien-klien yang beragam budayanya, kita mampu mengatasinya. Baik, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you!